Minggu, selamat pagi. Kembali lagi kita bertemu dalam ibadah Minggu pada hari ini. Nah, kali ini Kak Alen ditemani oleh Kak Fikar Jonathan. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah Minggu kita, adik-adik kakak persilakan untuk saat teduh ya. Silakan saat teduh. Ya, sudah selesai saat teduh. Nah, sekarang adik-adik kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujian hari ini harinya Tuhan. Kita akan naikkan pujian Naik Perahu dengan Yesus. Kita pakai gerakan ya. Naik perahu dengan Yesus, terjun dalam gelombang, terjun dalam gelombang. Naik perahu dengan Yesus, terjun dalam gelombang. Adik-adik masih tetap berdiri ya, karena kita akan masuk dalam doa pembukaan. Adik-adik persiapkan sikap doanya. Ya, mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang di sorga, terima kasih banyak ya Bapa atas setiap penyertaan-Mu kepada kami ya Bapa. Dan Tuhan Yesus, pada saat ini kami sudah berkumpul ya Tuhan untuk beribadah di rumah kami masing-masing ya Bapa. Biarlah kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, memberkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya ya Bapa. Dan Tuhan Yesus, biarlah kiranya Engkau mempersiapkan hati dan juga pikiran kami dan juga telinga kami, agar kami juga mampu bersungguh-sungguh untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, amin. Ya adik-adik, sekarang kita mau baca Alkitab, tapi tetap berdiri adik-adik ya, jangan capek-capek, karena kita mau baca firman Tuhan. Nah adik-adik persiapkan Alkitabnya, kita akan baca Mazmur, terambil dari Mazmur pasal 100, ayatnya yang pertama sampai 5. Sekali lagi, Mazmur 100 ayat 1 sampai 5. Kalau sudah adik-adik menemukan, nanti kita bacanya giliran. Kakak baca ayat yang pertama, adik-adik dan juga Kak Fikaris akan baca ayatnya yang kedua, dan seterusnya kita giliran, oke? Nah, sudah ketemu? Ya, kalau sudah ketemu, mari kita baca. Mazmur 100 ayat 1 sampai 5 di bawah perikop Pujilah Allah dalam baitnya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita.
umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Ya adik-adik, dipersilakan duduk. Ya adik-adik, kita memuji Tuhan lagi, kasihnya seperti sungai. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, persiapkan sikapnya ya, duduk yang manis. Jangan ngobrol sana-sini, siapkan Alkitabnya karena kita mau mendengarkan firman Tuhan, ya. Oke? Puji Tuhan kepada anak-anak kita sekalian, kesempatan yang berbahagia ini. Sebelum kita akan membaca firman Tuhan kepada anak-anak untuk disiapkan Alkitabnya lebih dahulu, terlebih hati dan pikiranmu, sehingga benar-benar firman Tuhan yang akan kita baca, kita akan renungkan dan kita lakukan boleh berkenan di hadirat Tuhan. Mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Bapa di sorga, segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini, kami boleh berada di dalam ibadah dan persekutuan pada pagi hari ini. Tuhan berkati kalau sebentar hamba-Mu akan membaca dan merenungkan dan dapat dilakukan bagi kita semua. Senantiasa kasih kemurahan Tuhan boleh menyertai. Terima kasih Bapa di surga, Engkaulah yang beracara, Engkaulah yang bekerja melalui kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya kami dapat memahami dan mengerti akan firman-Mu. Kami akan baca firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak sekalian, kalau kita sudah siap, mari kita buka Alkitab yang menjadi renungan bagi kita, terambil dari Kitab Yesaya. Kitab Yesaya pasal 35 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Lagi sekali Om Andreas ulangi, Kitab Yesaya pasal 35 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan, keselamatan bagi umat Tuhan. Padang gurun dan padang kering akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat. Akan bersorak-sorak, ia bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya. Semarak Karmel dan Saron, mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut.
lihat, Allahmu akan datang dengan pembalasan, dan dengan ganjaran Allah, Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelikkan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu, orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun, dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah gersang menjadi sumber-sumber air. Tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan padang. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan Jalan Kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ, dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan sorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka, kegirangannya dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Demikian di dalam pembacaan firman Tuhan. Anak-anak sekalian yang berbahagia adalah kita semua yang boleh bersama-sama membaca firman Tuhan, mendengar lalu menerapkan dalam hidup kita sehari-hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. Anak-anak, pada saat Minggu pagi hari ini, kita tahu kalau Om Andreas pakai topi begini, itu tandanya apa, anak-anak? Yaitu sudah dekat di hari raya Natal. Sebentar kita bersama-sama akan memperingati hari raya Natal. Dan saat ini di Minggu Advent yang ketiga, anak-anak, kita boleh memasukinya dengan penuh sukacita, damai sejahtera yang daripada Tuhan. Kiranya anak-anak sekalian tetap sehat, tetap semangat bersama dengan keluarga untuk memuliakan nama Tuhan. Anak-anak yang kami kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau judul atau tema di dalam bacaan kita pada Minggu pagi hari ini ialah Tuhan mengubah situasi buruk menjadi baik. Ya. Tuhan mengubah situasi buruk menjadi baik, sama dengan jelek menjadi bagus. Ya. Itulah janji Tuhan yang diberikan kepada bangsa Israel waktu itu melalui Nabi Yesaya. Nabi Yesaya ini menyampaikan supaya bangsa Israel ini bertobat kepada Tuhan, sehingga Tuhan memberikan janjinya. Apa janjinya, anak-anak sekalian? Ya, janjinya dikatakan kalau di dalam firman Tuhan pada saat ini, padang gurun, ya, padang kering, padang belantara akan diubah, anak-anak, menjadi sangat subur, ya, menjadi sangat indah. Nah, kesuburan dan keindahan itulah yang diharapkan. Kita tahu, anak-anak sekalian, kalau yang namanya padang gurun, padang kering, dan padang belantara, itu semuanya tandus, tidak ada tanaman sama sekali. Tapi Tuhan akan mengubah menjadi sangat subur, ya, dan menjadi indah. Diumpamakan seperti apa, anak-anak, di dalam firman Tuhan? Yaitu diumpamakan seperti bunga mawar. Bunga mawar yang sangat lebat, yang sangat indah. Ya. Bayangkan, anak-anak, itulah kekuasaan Tuhan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kita tahu
keadaan yang tidak mungkin untuk ditanam menjadi subur, tapi itu kuasa Tuhan. Kemudian yang berikutnya, anak-anak sekalian, tanah pasir akan menjadi kolam. Ya, tanah pasir akan menjadi kolam. Kemudian yang berikutnya, tanah yang kersang atau gersang itu menjadi sumber air. Ya, itulah kekuasaan Tuhan bagi alam semesta pada waktu itu. Dan berikutnya anak-anak, itu juga disampaikan kepada umat manusia. Apa khususnya kepada bangsa Israel? Yaitu orang buta itu akan dicelikkan, artinya bisa melihat. Ya, itu tidak masuk akal, tetapi kalau kuasa Tuhan sungguh luar biasa. Kemudian orang tuli. Orang tuli itu orang yang tidak bisa mendengar, tapi bisa mendengar. Ya, itu kekuasaan Tuhan. Kemudian berikutnya, orang yang lumpuh. Dikatakan di dalam firman Tuhan, seperti rusa yang melompat-lompat. Ya, dan sembuh, bisa berjalan. Kemudian yang berikutnya, orang bisu yang tidak bisa ngomong. Ya, dia bisa bicara. Itulah anak-anak sekalian, kekuasaan Tuhan bagi umatnya. Apabila umatnya itu mau bertobat. Karena pada waktu itu bangsa Israel banyak yang tidak taat kepada Tuhan, melanggar aturan Tuhan. Contoh, menyembah kepada berhala, mengikuti lingkungan yang ada. Ya. Itu tidak benar. Ya. Maunya jalannya sendiri. Padahal kalau mengikuti kekuasaan Tuhan sungguh luar biasa bagi orang percaya. Termasuk apa yang disampaikan oleh Nabi Yesaya ini. Anak-anak sekalian yang kami kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau pada pagi hari ini kita boleh bersyukur. Ya, ini suatu gambaran yang harus bisa kita ambil maknanya di dalam kehidupan kita. Tadi Om Andreas sudah bilang, Om Andreas pakai topi seperti ini, ya itu menjelang hari raya Natal. Kita bersama-sama akan memasuki Natal. Di situ bagi setiap orang yang mau bertobat, taat setia kepada Tuhan, Tuhan juga akan mengubah di dalam kehidupan alam ataupun kehidupan manusia. Ya. Kalau mau taat, sungguh indah dan luar biasa kalau kita mengikuti bersama dengan Tuhan Yesus. Ya. Yang kita akan ingat rayakan pada tanggal 25 Desember, itu seluruh dunia akan memperingatinya. Dan kita semua walaupun saat ini anak-anak dalam masa pandemi COVID-19 yang melanda bukan di Indonesia saja, tapi seluruh dunia. Tapi puji Tuhan tidak mengurangi di dalam semangat kita, aktivitas kita, walaupun di rumah saja kepada anak-anak sekalian. Tetap kita bersama dengan Tuhan Yesus. Biasanya anak-anak ya, kita boleh bertemu dengan teman-teman di sekolah minggu, bertemu dengan Bunda Layan, Kakak Layan, ya. Tapi sekarang tidak bisa, harus mengikuti daring. Kalau di sekolah, biasanya kita ketemu dengan teman-teman di sekolah, ketemu dengan Bapak Ibu guru, tapi sekarang tidak bisa. Ya, tapi puji Tuhan, kita tetap semangat untuk menjalankan tugas tanggung jawab kita dan semangat untuk berbakti kepada Tuhan. Bentuk-bentuk apa berbakti itu? Termasuk berdoa, membaca firman Tuhan, memuji nama Tuhan, ya. Itu yang selalu berhubungan dengan Tuhan untuk dapat kita lakukan. Pasti dan yakin kuasa Tuhan itu akan nyata, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Seperti saat ini, walaupun kondisi seperti yang mungkin tidak bisa, tapi kalau kuasa Tuhan menyatakan, kalau kita menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, maka penyakit ataupun virus itu akan dilenyapkan, dijauhkan, dan kita bisa kembali bersama-sama untuk memuji nama Tuhan di gereja, bisa kembali sekolah, di sekolah kita masing-masing. Kiranya Tuhan Yesus memberkati
dalam firman Tuhan ini yang sungguh indah dan nyata dalam kehidupan kita untuk bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ya, terima kasih Pak Andreas atas firman-Nya. Nah, adik-adik, apa yang sudah disampaikan tadi, adik-adik harus lakukan dalam kehidupan sehari-hari, oke? Nah, sekarang kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri lagi. Kita akan naikkan pujian setinggi-tingginya langit. Ya, anak-anak sekalian, tiba saatnya kita akan doa syafaat. Marilah kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di surga yang kami ungkapkan pada minggu pagi hari ini. Karena kasih kemurahan Tuhan, Tuhan tetap memberikan di dalam kehidupan kami kekuatan, kemampuan, terlebih bersama-sama mendengarkan akan firman Tuhan, senantiasa dengan kuasa Roh-Mu yang kudus yang akan menyempurnakan di dalam firman-Mu bagi kami sekalian dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Pada saat ini biarlah kuasa tetap ada di dalam kehidupan kami, di mana pada saat ini kami berdoa untuk kegiatan gereja kami GPIB Immanuel WR Supratman dalam segala tugas tanggung jawabnya. Tuhan senantiasa boleh memakai menjadi berkat, menjadi alat-Mu di jemaat-Mu GPIB Immanuel WR Supratman. Terima kasih Tuhan bagi Bapak Pendeta sebagai KMJ yang memimpin bagi kita semua. Kami serahkan dalam tangan-Mu, kuatkan, mampukan dalam pelayanannya bersama dengan majelis, sehingga apa yang dilakukan itu boleh menjadi berkat bagi kami sekalian. Bagi keluarganya senantiasa Tuhan memberkati, jauhkan dari segala sakit penyakit, tapi kuasa Tuhan senantiasa mengiringi dan menyertainya. Begitu juga Pendeta David, Pendeta Sony di masing-masing keluarga, Tuhan memberkatinya. Terima kasih Bapa di surga. Pada saat ini juga kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, baik yang ada di pusat, yang dipimpin oleh Presiden, bersama dengan menteri-menteri maupun yang di daerah, gubernur, bupati, camat, lurah, dan sampai yang terendah RT RW pun kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan dalam menangani bagi bangsa dan negara kami, Tuhan juga menyertai, kuatkan, mampukan, jauhkan dari segala sakit penyakit. Terlebih Tuhan bagi anak-anak Tuhan yang Tuhan sudah percayakan, senantiasa Tuhan boleh berkati yang duduk di dalam pemerintahan. Begitu juga yang menangani
COVID-19, di mana pada saat ini dalam proses penemuan virus corona, Tuhan memberkati apa yang ditemukan. Vaksin-vaksin itu akan menjadikan kesembuhan bagi saudara kami yang sakit dan kuatkan bagi kami semua, bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa di surga. Pada saat ini kami berdoa juga bagi orang-orang yang sakit di rumah ataupun yang di rumah sakit, menderita baik lama, kiranya Tuhan akan memberkati, maupun yang baru senantiasa bersyukur atas segala pertolongan Tuhan. Biarlah Tuhan kasih-Mu tetap memberkati bagi para perawat, bagi yang merawatnya, keluarga, Tuhan juga menyertainya. Terima kasih Bapa di sorga. Begitu juga khususnya bagi anak-anak kami, karena dalam masa pandemi COVID-19 ini, dia harus di rumah saja. Tuhan kuatkan, mampukan bersama dengan keluarga bagi anak-anak kami yang tidak bisa sekolah minggu, yang tidak bisa bersekolah di sekolahan, namun Tuhan tetap memberikan kekuatan, kesehatan, kemampuan untuk tetap di rumah dalam menjalankan tugas tanggung jawabnya. Engkau tahu Tuhan, semuanya adalah karunia-Mu. Kalau dengan menyerahkan sepenuhnya kepadamu, Tuhan akan memberkati apa yang menjadi pergumulan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa syukur kami, inilah permohonan kami, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami yang sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, saatnya kita akan mempersiapkan persembahan kita. Nah adik-adik, persembahannya dimasukkan ke dalam amplop ya, terus bisa kasih ke mama atau papanya biar nanti diantarkan ke gereja, oke? Nah sambil kita memberikan persembahan, kita naikkan pujian Ku Beri Persembahan. Membawa persembahan kita di dalam doa. Ya, mari kita satu dalam doa. Ya Allah, terima kasih ya Tuhan atas setiap anugerah yang Kau limpahkan kepada kami ya Bapa. Dan Tuhan Yesus, pada saat ini kami sudah memberikan persembahan kami ya Bapa. Walaupun tak seberapa nilainya, biarlah kiranya apa yang datang daripadamu ini dan juga kami berikan ya Tuhan, biarlah dapat memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi ini dan juga dapat menjadi sarana untuk memuliakan nama-Mu ya Bapa. Dan Tuhan Yesus, kiranya Engkau senantiasa memberkati kami dan juga orang-orang di sekitar kami ya Bapa. Terima kasih, haleluya, amin. Ya adik-adik, kita sudah tiba di penghujung ibadah kita, tapi sebelum kita berpisah, kita naikkan pujian Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar dia panggil nama saya.
persiapkan sikap doanya yang manis, ya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, karena Engkau sudah memberkati kami ya Tuhan selama sekolah minggu ini, di ibadah pada pagi hari ini ya Bapa. Dan Tuhan Yesus, kiranya juga Engkau memberkati kami ya Bapa, agar firman yang sudah kami dengar tadi ya Bapa dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan juga ya Bapa, biarlah kiranya Engkau memberkati kami ya Tuhan, di setiap aktivitas kami selama sepekan ke depan ya Bapa. Juga ya Bapa, berkati juga orang tua kami dan juga orang-orang di sekitar kami ya Bapa. Dan Tuhan Yesus, inilah doa kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, anak-anak sekalian, kita akan akhiri di dalam ibadah kita. Apa yang sudah kita lakukan itu berkenan kepada Tuhan. Dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang akan memberkati, menyertai kita semua dari saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Amin. Iya adik-adik, tadi kita sudah terima berkat ya. Nah sekarang sebelum kita berpisah, seperti biasa, kita jongkok dulu. Yuk jongkok, semua jongkok. 1,